hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Katakan kaulah alasan, kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Oh, sungguh kaulah alasanku hidup dan bersyukur. Kau sumber kekuatan, kau sumber pertolongan, kau sumber sukacitaku, sumber pertolonganku. Mari buka kedua tanganmu dan naikkan ucapan syukur di hadapannya sore hari ini. You are worthy to be praised. Yes, you are worthy, worthy, worthy. Yeah. Biar segala yang bernafas memuji namamu. Biar segala yang bernafas tinggikan namamu. Biar segala yang bernafas muliakan namamu. Nama di atas segala nama. Oh, biar segala yang bernafas memuji namamu. Biar segala yang bernafas muliakanmu. Biar segala yang bernafas agungkan namamu. Raja di atas segala raja. Sembahnya di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak disembah, layak ditinggikan untuk selamanya. Sama-sama nyatakan bersama. Oh, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Angkat kedua tanganmu di tempat ini. Come on church. Kasih-Mu, karya-Mu. Oh, kasih-Mu dan karya-Mu. Kasih-Mu. Come on, raise up your voice. Karya-Mu sempurna dalamku. Oh, kasih-Mu, haleluya. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu, karya-Mu, haleluya, sempurna dalam. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, come on, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Nyatakan kuatkanku, bukan karena kekuatanku. Mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat
memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Dengan ucapan syukur, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat menyembahmu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, kaulah alasanku hidup. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan sumber kekuatan kita, bagi Bapa yang setia. Oh, oh, pujian bagimu, pujian bagimu Bapa. Thank you, thank you. Terima kasih buat kebaikanmu yang tak terbatas. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau mulia. Mari naikkan ucapan syukurmu. Ku angkat tangan memuji Engkau. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku nyanyikan hosana bagi Rajaku. Ku angkat tangan menyembahmu. Kau segalanya di hidupku. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan di titik terendah hidup kami, Engkau hadir. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakan kami. Kami yang tidak berharga, Kau adopsi menjadi berharga. Melewati sepanjang tahun ini dengan penuh kemenangan di dalam kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, nyatakan bersama. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi setiap kita. Terutama angkat kedua tanganmu di atas kepalamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu cukup bagi kamu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan.
kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan sumber kekuatan kita. Bersama jemaat Tuhan di tempat ini dan yang online. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Renungkan dan katakan, segalanya bagiku. Kami perlu Engkau, hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan, penyerta segalanya bagiku. Jemaat Tuhan yang di atas, mari katakan, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Oh, terutama. Mari bersama-sama katakan, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan, anugerah-Mu lebih dari cukup bagiku. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikan-Mu ataupun upaya-Mu. Nyatakan dengan rendah hati, come on. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, mari katakan, anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yeah. Anugerah-Mu, Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi mari katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya nyebut kita makin berdiri bersama di tempat ini. Mari angkat tanganmu, katakan, anugerah-Mu.
bukan karena kekuatanku. Anugerahmu. Angkat tinggi tanganmu, katakan anugerahmu Tuhan. Let's go. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara dan saya, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi sumber anugerah yang tak terbatas. Oh Yesus namanya, oh Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Here we go, come on. Kami nyatakan bersama di tempat ini, Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go, come on, katakan bersama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on church. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Let your kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Angkat suaramu, angkat tinggi tanganmu dan katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan. Oh jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Kau Raja. Dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Come on church. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih dahsyat lagi. Kemuliaan
rejoicing in this place. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Ya, amin. Praise God. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita yang terkasih. Haleluya. Oke. Baik, adik Samuel bisa berdoa ya untuk firman Tuhan sebelum kita mendengar ya. Ya. Ya, doa untuk firman. Betul. Dan Tuhan Yesus, terima kasih atas pujian-Mu hari ini Tuhan. Sudah memberi kami hikmat Tuhan. Sudah memberi kami hikmat. Dan terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh hidup tegak, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kalau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Karena kalau yang membuat kami hidup boleh nafas hari ini Tuhan. Kami boleh hidup, kami akan memulai membalas kita memuliakan nama-Mu. Ya Yesus. Dan juga serahkan hidup kami. Terima kasih ya Bapak, Tuhan. Kami akan memulai mendengarkan firman-Mu ya dari hamba-Mu, dari kita Pak Ijo dan Tuhan. Ya Yesus. Bapak memberikan hikmat atas firman ini Tuhan, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan juga bisa kami renungkan dan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami boleh dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa sebelum firman disampaikan telah dinaikkan oleh saudara kita Samuel ya dari kota Mojokerto. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Oke, kita akan lihat ya. Haleluya. Dan nanti Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sama percaya bahwa Tuhan ada di dalam kebaktian kita pagi ini. Dari mana kita tahu, saudaraku? Melalui pujian penyembahan kita sedang menghadirkan Dia ya. Oke, itulah sebabnya pentingnya pujian penyembahan, saudaraku ya. Hanya dengan kita menghadirkan Tuhan melalui pujian penyembahan, maka saya percaya hadirat Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita semua ya. Oke, mari teman-teman sekalian kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam sorotan tema kita di pagi hari ini, dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan sudah bawa kita sudah tiba pagi ini di serial yang ke-433 dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam 4 karunia ya. Ada 4 karunia yang merupakan penyataan Allah ya. Dan kita akan tanya sama-sama apakah benar ada kemuliaan Allah dalam 4 karunia penyataan Allah, dan nanti kita akan lihat karunia 4 karunia itu apa saja ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Nats Alkitab terambil dari 1 Korintus 14 ayat ke-5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Amin. Amin, sehingga jemaat dapat dibangun ya. Jadi itu fungsi dari karunia roh itu adalah membangun jemaat ya. Dan ada 4 karunia roh yang membangun jemaat ya. Memang semuanya membangun, tapi yang keempat ini paling menonjol ya. Oke. Dari ayat-ayat ini saudara kita akan lihat saudaraku tentang kemuliaan Allah dinyatakan dalam 4 karunia penyataan Allah untuk apa saudara? Untuk membangun jemaat. Kalau karunia Allah itu tidak bisa membangun jemaat, maka saya percaya tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya ya.
Jadi karunia yang membangun jemaat itu pasti ada kemuliaan Allah. Nah, itu dia. Jadi kita bisa membedakan kalau karunia itu membangun jemaat, itu kemuliaan Allah dinyatakan. Sebaliknya, kalau karunia itu tidak membangun jemaat, maka saya percaya tidak akan ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, jadi kita harus bisa bedakan itu. Dan saudara-saudara, ini dapat kita pelajari, terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan membuat hati kita tenang, hati kita bahagia, hati kita damai, hati kita sejuk, hati kita sejahtera, ya, dan hati kita dalam keadaan mengalami sukacita, saudaraku. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti dulu, saudaraku, ya, ini penting. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam 4 karunia. 4 karunia apa, saudaraku? 4 karunia penyataan Allah. Jadi Allah menyatakan kemuliaannya di dalam 4 karunia ini. Nah, mari kita lihat, saudaraku, siapa dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam 4 karunia penyataan Allah. Mari kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Mengerti. Yang pertama, dia mengerti dulu. Mengerti betapa penting membangun dirinya saat dia berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi, karunia bahasa roh ini gunanya untuk membangun diri sendiri, ya, bukan membangun jemaat, bukan membangun orang lain, saudaraku. Jadi apakah karunia bahasa roh tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya? Ada. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya membangun dirinya atau diri orang lain itu merupakan karunia Allah, ya. Oke. Dan kita akan lihat ayatnya 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Amin. Nah, perhatikan ini, saudaraku. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, apa yang terjadi? Ia membangun dirinya. Jadi membangun diri saudara dan saya itu apa? Bahasa roh. Itu karunia Allah, ya. Tetapi siapa yang bernubuat? Nah, ini dia. Orang yang bernubuat itu ia membangun jemaat, ya. Karena dalam nubuat itu ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Nah, pesan-pesan Tuhan itu dia bisa sifatnya membangun, bisa sifatnya menghibur, bisa sifatnya menasihati, ya. Saudaraku, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, karunia ini yang muncul di ayat ini ada 2. Bahasa roh itu untuk kita sendiri, diri saudara dan saya, ya, secara pribadi. Tapi karunia bernubuat itu dia membangun jemaat orang banyak, ya. Satu contoh, dalam kebaktian saat pendeta berkhotbah dan dia berkata, saya percaya hari ini kuasa Tuhan akan dicurahkan dan mujizat Tuhan akan terjadi bagi orang-orang sakit. Nah, jemaat-jemaat yang hadir dalam kebaktian tersebut sedang dalam kondisi sakit. Waktu dia dengar itu apa yang disampaikan, imannya bangkit. Waktu imannya bangkit dan dia berkata, aku percaya, ya, atau dia berkata, I receive. Nah, aku terima. Nah, itu akan membuat kuasa Tuhan dengan mudah sekali terjadi. Jadi, di mana iman dibangkitkan, maka saya percaya mujizat itu terjadi. Ya, Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu apapun tanpa ada orang yang bimbang, ya, tanpa ada orang yang ragu-ragu, saudaraku. Orang-orang yang percaya itu membuat kuasa Tuhan mudah sekali terjadi di dalam kehidupannya, ya. Oke. Dan mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam 4 karunia, ya, 4 karunia ini, saudaraku. Mari kita lihat, ya, 4 karunia penyataan Allah. Mari kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Jadi pertama tadi dia mengerti dulu, setelah dia yang kedua baru dia memahami. Dia memahami tentang apa, saudaraku? Dia memahami tentang yang disukai oleh pemimpin rohani, yaitu karunia bernubuat. Lebih berharga daripada karunia bahasa roh, ya.
Bahasa roh itu hanya untuk diri sendiri, tapi kalau karunia bernubuat itu dia lebih dari karunia bahasa roh. Jadi dia bisa sifatnya membangun orang banyak. Ya, kita lihat dari 1 Korintus pasal yang ke-14 di ayatnya yang kelima. 1 Korintus 14 ayat kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Amin. Amin ya. Oke, saya bertanya kepada saudara sekalian, berapa banyak saudara yang percaya pagi ini engkau sudah menerima karunia Roh Kudus? Di antara karunia Roh Kudus itu karunia yang paling dasar adalah bahasa roh. Siapa yang sudah terima karunia bahasa roh pagi ini? Lambaikan tangan. Yang sudah menerimanya. Nah, kalau sudah menerima karunia bahasa roh, juga saudara-saudara perlu minta untuk karunia bisa untuk menafsirkan bahasa roh itu ya. Supaya ketika bahasa roh itu ditafsirkan, maka itu akan membuat jemaat itu mengerti. Karena bahasa roh kemarin kita sudah bahas bahwa bahasa roh itu merupakan bahasa karunia dari Allah ya, bahasa sorga yang tidak bisa dimengerti oleh manusia ya, saudaraku. Setan juga tidak mengerti bahasa roh itu. Jadi setan tidak punya akses atau tidak punya jalur untuk menghalangi doa saudara yang engkau naikkan di hadapan Tuhan dengan memakai bahasa roh ya. Itu dia saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, beruntung sekali kalau orang punya bahasa roh itu dia membangun dirinya sendiri. Dan ketika dia berdoa, setan tidak punya akses untuk bisa menghalangi doanya. Tetapi di ayat ini berkata karunia yang lebih dari bahasa roh itu adalah bernubuat, saudaraku ya, di ayat sebelumnya tadi. Maka ini kita perlu mengerti bahwa Tuhan mau kita semua bukan sampai pada karunia bahasa roh, tapi perlu bernubuat. Nah, bernubuat ini adalah sifatnya untuk membangun jemaat ya. Jadi membangun jemaat dan membangun orang banyak, saudaraku. Itu dia. Jadi memahami yang disukai pemimpin rohani itu kalau kita bernubuat, saudaraku. Nah, orang yang bernubuat ini biasanya orang ini memiliki karunia kenabian, ya, saudaraku. Jadi dia berbicara atas nama Allah, Bapak Ibu sekalian ya, untuk menasihati, untuk menegur, untuk membangun, Bapak Ibu. Itu nabi. Dia berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Sesuatu yang belum terjadi dia sudah mengatakan terlebih dahulu. Contoh, waktu Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia, Nabi Yesaya sudah bernubuat, saudaraku. Itu ribuan tahun sebelum Yesus datang. Nabi Yesaya berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Siapa dia? Ini Yesus, ya. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang. 1, penasihat yang ajaib. 2, Bapa yang kekal. 3, Raja damai. Ya, saudaraku. Jadi Yesus itu luar biasa, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Mereka sudah bernubuat akan datangnya Sang Juru Selamat, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Nah, orang yang bernubuat ini, sekali lagi, dia adalah orang yang benar-benar dikuasai Roh Kudus, ya. Bukan dikuasai oleh keinginan-keinginannya atau keinginan duniawi atau keinginan daging, tapi dikuasai roh. Dan orang yang bernubuat ini, dia didorong oleh Roh Kudus untuk berkata-kata. Jadi Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk berkata-kata. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah karunia daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat yang ketiga, siapakah dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam 4 karunia penyataan Allah. Mari kita lihat ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyampaikan. Ini dia pentingnya. Dia menyampaikan penyataan Allah itu lebih berguna dari berkata-kata dalam bahasa roh ya. Mari kita lihat 4 pernyataan itu apa saja. Nanti kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-6. 1 Korintus 14 ayat ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagi kamu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Amin. Amin. Nah, saudara, jadi ini yang keempat ini menyampaikan. Jadi setelah dia mengerti, dia memahami, sekarang dia menyampaikan. Menyampaikan apa?
menyampaikan pernyataan Allah, ya. Pernyataan Allah itu lebih berguna dari berkata-kata dalam bahasa roh. Nanti kita lihat pernyataan Allah itu ada 4 di sini, ya, disebutkan di sini. Saudara kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini sekarang kita akan lihat apakah hasilnya bagi orang percaya yang suatu mengerti kemuliaan Allah dalam 4 penyataan, ya, karunia Allah. Mari kita lihat. Yang pertama ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia pasti bernubuat. Nah, bernubuat ini tujuannya untuk apa? Untuk membangun jemaat. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Amin. Saudara bisa praktekkan dengan hal yang sederhana, ya. Misalnya engkau sakit, apa yang harus engkau katakan? Kau bilang, aku sehat, aku sembuh, aku pulih. Saudara berkata kepada dirimu. Jadi meskipun engkau dalam kondisi yang sakit dan engkau merasa dalam keadaan tidak enak badan, katakan hal-hal yang positif untuk membangun dirimu. Lalu bagaimana kalau yang sakit bukan engkau, tapi mungkin orang tuamu atau anakmu atau pasanganmu yang sakit, atau cucumu atau menantumu? Apa yang harus engkau katakan? Katakan lagi, ya, katakan dengan iman, saudaraku, ya, bahwa anakku sehat, suamiku sembuh, anakku sembuh, ya. Papaku sehat, papaku sembuh. Ucapkan itu, saudaraku. Itu bernubuat, saudaraku, ya. Dan apa yang kau katakan itu merupakan doa, pasti Tuhan dengar, saudaraku. Nah, saya masih ingat suatu hari ketika ada benjolan kecil di pundak kanan saya ini, kecil sekali. Dia sebesar biji kacang hijau. Lama-lama mulai besar seperti kelereng itu, ya, mutel. Tambah besar lagi seperti biji bakso itu, lebih besar lagi seperti bola pingpong, tambah besar lagi seperti bola tenis, saudaraku. Dan paling besar itu seperti kepal tangan saya ini. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya tiap hari perkatakan terus, perkatakan iman. Saya berkata, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku pulih, penyakit tidak layak tinggal dalam tubuh saya. Setiap hari saya berkata seperti itu. Tahukah saudara, rupanya penyakit itu punya telinga. Dia mendengar, saudaraku. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Kalau engkau ucapkan hal-hal yang negatif, yang buruk, itu akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau engkau ucapkan hal-hal yang positif, yang baik, itu juga akan terjadi. Memang sebelumnya orang tua saya minta untuk pergi ke rumah sakit untuk dioperasi kecil, ya, nanti dibius lalu diangkat benjolan itu. Saya bilang oke, tapi beri saya waktu, saya berdoa untuk beberapa waktu. Jadi selama saya berdoa, saya perkatakan itu iman saya. Akhirnya, saudaraku, benjolan itu rupanya dia tahu diri, ya. Dia dalam hati, aku pikir mungkin aku tinggal di tubuhnya, di pundaknya, dia susah, dia sedih, dia nangis. Malah tiap hari dia memuji Tuhan, dia perkatakan imannya, aku sehat, aku sembuh. Ngapain aku di sini? Nggak dihiraukan, nggak digubris. Akhirnya apa, saudaraku? Dia sadar bahwa ini bukan tempatnya dia. Langsung dia pergi, ya, datang nggak permisi, pergi nggak pamit. Wes, bablase. Bukan anginnya, Bu, tapi penyakitnya. Amin, saudaraku. Ya, makanya saudaraku perkatakan. Bagaimana dalam situasi keuangan ekonomi? Perkatakan lagi, aku percaya aku diberkati Tuhan. Aku percaya ada mujizat keuangan. Ucapkan itu, saudaraku. Ya, makanya kalau saudara ikut ibadah-ibadah di CLC sini ada perkataan-perkataan iman yang terus dilepaskan, saudaraku. Ya, jadi bukan perkataan-perkataan yang buruk yang menjatuhkan, menghancurkan, tapi perkataan-perkataan iman itu. Nah, salah satu yang kita lakukan itu setiap ibadah itu ada doa profetik, itu penting. Kita ucapkan itu, dan itu sungguh-sungguh Tuhan kerjakan, dan kita sudah lihat hasilnya. Salah satu contoh, ya, beberapa waktu, ya, 1 dekade yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu maraknya teroris di mana-mana. Dengan adanya kita deklarasikan doa profetik ini, soal tidak ada lagi korupsi, teroris, dan sebagainya, dan itu sedang diberantas, saudaraku. Jadi itu merupakan wujud doa yang kita naikkan, saudaraku, dan Tuhan kerjakan itu, ya. Apa yang kau ucapkan itu yang Tuhan kerjakan. Kalau engkau ucapkan yang baik, Tuhan akan lakukan yang baik dalam hidupmu. Tuhan tangkap itu dan dikembalikan kepadamu. Tapi kalau engkau ucapkan hal yang jelek, yang buruk, nah setan menangkap itu dan dikembalikan kepadamu. Jadi itulah sebabnya mulut kita ini berkuasa, ya.
Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia membangun jemaat dengan apa? Dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 14 ayat 5. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Amin. Ya, jemaat dapat dibangun. Caranya gimana? Bukan hanya dengan bahasa roh, karena bahasa roh itu hanya untuk membangun diri kita. Dengan cara sudah minta karunia satu lagi untuk bisa menafsirkan bahasa roh itu, ya. Sehingga jemaat itu bisa dibangun, imannya dibangun, saudaraku. Suatu hari ketika kami mengadakan ibadah doa pagi, ya, saudaraku, dan ada salah satu jemaat dia tiba-tiba berbahasa roh. Dan saya bilang, Tuhan berikan saya karunia untuk bisa menafsirkan bahasa roh itu, supaya bisa mengerti apa maksudnya, apa maunya Tuhan, apa tujuannya, suatu. Dan tiba-tiba ketika itu Tuhan kasih dan saya mulai menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga puji Tuhan semuanya dikuatkan, semuanya dibangun ya. Jadi itu penting. Oke, kita lihat yang ketiga yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berguna bagi jemaat dengan 4 karunia ya, dengan 4 karunianya yang menjadi penyataan Allah. Ya, kita lihat ya, apa saja nanti disebutkan di dalam ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 6. 1 Korintus 14 ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Amin. Nah, lihat. Saudara yang kasih Tuhan, jadi 4 karunia yang adalah penyataan Allah itu apa saja, saudaraku? Dikatakan, jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, ya. 1, 2, pengetahuan. 3, bernubuat. 4, pengajaran. Jadi itu penting, saudaraku. Jadi baik ini penyataan Allah yang disampaikan, kemudian ada lagi pengetahuan, yang kedua, yang ketiga, nubuat, dan yang keempat, pengajaran. Itu sifatnya membangun jemaat, ya. Dan ini yang kita sedang alami di hari-hari ini. Saudara mengikuti khotbah-khotbah pengajaran ini kan secara berseri, secara runut, supaya saudara bisa mengerti, iman saudara dibangun, roh saudara makin kuat, dan saudara makin tetap mengenal pribadi Tuhan dengan benar, karena saudara bisa mendengar khotbah-khotbah pengajaran yang mengajarkan saudara tentang pribadi Tuhan itu ya. Oke, seringkali orang tidak bisa mengenal pribadi Tuhan, orang tidak bisa dibangun karena dia tidak mendapatkan pengajaran yang benar, saudaraku. Sehingga dia bingung pada akhirnya. Dan orang seperti ini mudah sekali dikelabui, mudah sekali disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ya. Nah, itu sangat berbahaya bagi kita semua. Makanya kita perlu banyak berdoa, dekat dengan Tuhan untuk kita lebih mengenal pribadi Tuhan ya. Lewat apa? Lewat firman, lewat Roh Kudus-Nya ya di dalam diri kita. Tuhan berkati kita semua di pagi ini dan kita akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Ya, silakan Pak Lukas akan berdoa buat kita semua ya di pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Kau kembali ajarkan kepada kami. Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan, urapi kami ya Bapa, agar kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap belajar mengerti 4 karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, yaitu penyataan Allah, agar supaya dalam kehidupan kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah dalam hidup kami ya Bapa. Roh Kudus, jamah kami, Roh Kudus rapi kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengerti makna pengertian penting membangun diri kami untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh dalam kehidupan kami anak-Mu masing-masing ya Tuhan. Bahkan lebih dari itu Engkau mengajarkan kepada kami
untuk kami Ya, bisa dapat memahami apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk lebih lagi bisa lebih menghargai daripada bahasa roh dalam kehidupan kami ya ya, Bapa. Akan Kau mengajarkan kepada kami juga suatu hal untuk dapat menyampaikan penyataan-penyataan Allah yang diberikan dalam kehidupan kami untuk dapat berguna bagi ya, orang-orang di sekitar kami, dan kami dapat dapat memahami, mengerti akan bahasa-bahasa roh yang akan disampaikan dari setiap bibir mulut lidah kami Tuhan. Roh Kudus, itulah yang kami doa minta kepadamu Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus penuhi hati kami, ya, Yesus. bibir mulut lidah kami ya Tuhan, untuk kami bisa berkata-kata dengan bahasa roh yang baik dan benar, untuk kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Itulah yang selalu menjadi keinginan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami Ya, benar-benar bisa merasakan kemuliaan-Mu hadir, ada selalu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar hidup kami lebih dewasa ya, di dalam perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kami sadar kami tidak bisa dapat berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. ya, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Benar. Kami ingin hidup kami berubah Tuhan. Mau menjadi ciptaan-Mu yang baru setiap hari Ya, dalam Yesus. hidup kami ya Tuhan. Agar kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah nyata ada di dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam hari-hari kehidupan kami. Agar kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukan karunia penyataan Allah bagi kehidupan kami ini ya Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus terus bekerja bagi kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami Ya, anak-anak-Mu yang Yesus. hadir pada ibadah pagi ini Tuhan. Agar kami semuanya dapat bangkit, bertumbuh di dalam keimanan rohani kami lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kehebatan kami semata Tuhan. Tapi karena Engkaulah yang mau memakai kehidupan kami menjadi terang, menjadi Ya, garam, menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami ada dan berada. Satu hal semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. ya, Terima Yesus. kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor John yang begitu setia memberkati kami melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru kepada kami, supaya Ya, agar Yesus. semua jemaat dan sisi semuanya bertumbuh, berbuah di dalam keimanan rohani kami, di Ya, dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi ya, Yesus. nama-Mu. Terima kasih hamba-Mu Pastor John, kami terus berdoa selalu setiap Ya, hari Yesus. agar hamba-Mu ini diberikan hikmat, Amin. marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Ya, Bahkan Yesus. lebih daripada itu, kesehatannya, kesegarannya, kekuatan dalam tubuhnya, Ya, Yesus. jasmani, rohaninya terus ditambah-tambahkannya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat lagi. Bahkan kemanapun Kau utus hamba-Mu ini di dalam Ya, pelayanan, dimanapun Kau selalu menyertainya, Amin menjaga dalam nama dan Yesus. melindunginya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Pastor John Sabuna menjadi terang garam Ya, Yesus. dimanapun Kau utus hamba-Mu ini. Semakin banyak jiwa-jiwa melihat, tidak Ya, hanya Yesus. melihat, merasakan bahwa mujizat Tuhan masih ada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Nya yang Ya, didoakan, Tuhan Yesus. yang difirmankan oleh hamba-Mu melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan ini. Berkati istrinya Ibu Sinta, anak-anak, ketiga anaknya, James, Cindy maupun Johan, baik Ya, orang tua pun diberkati, mereka pun juga diberikan umur panjang, kesehatan senantiasa ya, dari Yesus. hari ke hari di dalam nama Tuhan. Bahkan usahanya, Ya, Yesus. pekerjaan, apa yang menjadi cita-cita keinginan keluarga Ya, Pastor John Yesus. dan anak-anaknya pun Engkau dengar dan Engkau menjawab doa permohonan mereka di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Yesus. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah pagi ini Amin. Tuhan. Saya percaya dan terlalu Ya, percaya Yesus. Amin. sudah hadir.
Di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di dalam Mari setiap Tuhan hati Yesus. kami. Jamah kami, ubah kami jadi ciptaanmu yang baru setiap Haleluya. hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar kami mau berubah, diubahkan menjadi ciptaanmu yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat firman-Mu yang Kau taburkan, yang Kau ajarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu di pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Lukas. Doa yang sangat indah telah dinaikkan ya dari kota Sidoarjo. Tuhan memberkati Pak Lukas. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Terima kasih Bapak John Ya, Sabunda. oke, amin. Terima kasih buat Bapak Lukas yang sangat luar biasa. Doa-doanya pasti sama Tuhan dikabulkan. Amin. Nah, terima kasih sudah menjadi motivasi untuk saya pribadi dan motivasi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Andri Marantika sudah membawakan doa pembukaan. Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Isti. Selamat bekerja pelayan Terima ya. kasih. Untuk Samuel, Christian, terima kasih atas doa firman-Nya. Tuhan Yesus berkati kesehatan Samuel ya, lebih semangat lagi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Jafar Gunan yang selalu luar biasa, nggak bisa buat kata-kata, sangat-sangat memotivasi kami menjadi bapak yang sangat luar biasa yang nggak bisa ngomong saya. Bapak yang selalu memotivasi kami menjadi orang tua kami. Terima kasih Bapak dan Ibu Sinta. Yes. Tuhan berkati Bapak. Amin. Beri umur panjang, rezeki. Amin. Tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih semuanya. Dan teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce Putirai yang sangat luar biasa, yang juga sebagai motivator saya. Silakan Ibu Joyce. Mic-nya Ibu Joyce. Terima kasih Bu Puji yang luar biasa. Semua ini yang ibadah betul-betul dipakai Tuhan. Amin. Juga persaudaraannya lebih rapat ya. Benar. Ya. Terima kasih dalam Tuhan. Mari kita menyampaikan doa prophetik, kita aminkan dengan I receive. Yes. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Haleluya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan
kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propitik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat sedang tercurah dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Saya kembalikan Ibu Puji Astuti. Silakan Ibu Puji Astuti. Ya, terima kasih Bu Joyce yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan. Penyemangat Amin. kami yang masih muda-muda ya Bu Joyce. Terima kasih Bu Joyce ya. Ya, Semangat ya. semangat. Ya. Tiba saatnya sekarang kita mendengarkan pengumuman karena Ibu Yeti tidak ada. Saya minta Bapak Lukas Krisnanto untuk membacakan pengumuman. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Ibu Anastasia Esti waktu yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu Shalom. terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Amin. Saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC pada pagi hari ini. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan rendahan yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Bapak Ibu Bruri dan Ibu Rosalin Tikualu di Jalan Raya Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Darmo Vilahi Kavling 644
depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati nomor 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Juli tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Salsisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari-saudari yang berbahagia. Di tanggal 29 Juli tahun 2024, hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Brudi dan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Tanggal 30 Juli tahun 2024, hari ulang tahunnya Ibu Fafang Lai dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, Pastor John Sarbunan. Dan saya kembalikan kepada host yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani Eliotria dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Esti. Ya, terima kasih Bapak Lukas. Kurang panjang namanya. Gimana orang tua yang kasih nama? Terima kasih atas semangatnya Pak Lukas yang sangat luar biasa. Yang itu jadi contoh kita ya, yang anak-anak. Ya, terima kasih buat pengumumannya dan terima kasih buat Bapak John Sarbunan yang sudah membawa kita ibadah pagi ini sangat luar biasa dengan firman-firman-Nya. Terima kasih, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, berkat yang melimpah, dan juga Ibu Sinta dan juga anak-anaknya. Terima kasih buat Om Samuel, Ibu Joyce, Tuhan Yesus berkati, Ibu Andri Marantika yang sedang bertugas, Adik James, Adik Alicia, Adik Cindy, Yohan, Your Miracle, Melawati, semuanya Tuhan Yesus berkati yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, berkat yang melimpah, juga tidak lupa untuk ibuku tercinta, Ibu Sinta, Ibu Gembala yang selalu mendampingi Bapak yang sangat luar biasa, yang jadi motivasi kami juga. Terima kasih Bu Sinta, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, berkat yang tidak berkesudahan untuk keluarga Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Dan kami serahkan kembali pada Bapak Pastor John Sarbunan untuk menutup doa pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita. John, ya, Bu Joyce. Bisa minta tadi firman-nya ada yang belum saya tulis, nanti dikirim aja Pak John. Oke, baik, saya kirim ya. Ya, terima kasih. Ya. Nggak, rencananya rumah saya mau saya jual Pak John, didoakan aja Pak John. Ya, kita doakan ya. Oke. Mari kita berdoa untuk kesehatan anak-anak Tuhan. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Kuasa Tuhan bekerja pagi ini menjamah setiap orang percaya yang sakit dalam nama Yesus. Imani kalau hari ini engkau merasa ada terganggu kesehatan tubuhmu, dengan iman, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya pada Tuhan. Salah satu tanda adalah ketika mereka menumpangkan tangan, meletakkan tangan pada orang sakit disembuhkan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima sekarang ketika namamu disebutkan satu persatu, disitulah secepat engkau meresponi, menangkap akan kuasa Tuhan, dan secepat itu kuasa Tuhan akan bekerja dalam dirimu.
Dalam nama Yesus. Samuel, terimalah kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Joyce Putirai, terimalah kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Pak Lukas Krisnanto, terimalah kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Anastasia Pujastuti Esti, terimalah kuasa Tuhan menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Ibu Andri Marantika, terimalah kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Juga untuk James Cindy Yohan, kuasa Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Adik Alin, kuasa Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Oh Tuhan, untuk your miracle, untuk Ibu Meliawati, untuk juga Ibu Sinta, semua yang hadir pagi ini, kuasa Tuhan turun atas mereka semua, sembuhkan yang sakit. Mungkin saudara ingat ada anak atau cucu atau mantu atau orang tua, papa, mama, atau siapa mertua, menantu yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu dan imani bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja untuk papamu atau mamamu atau siapa saja yang kau doakan pagi ini bersama-sama dengan saya. Kita doakan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun menyembuhkan ya Tuhan orang-orang yang kami kasihi dalam nama Yesus. Baik itu anak, baik itu mantu, baik itu cucu, baik itu suami atau istri atau papa, mama, mertua dalam nama Yesus. Sembuhkan. Engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit kanker, yang sakit tumor, yang sakit apapun, yang penyakit-penyakit kronis, Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Saat ini kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dan tidak ada hal yang membahayakan. Terima kasih. Kami doakan untuk permohonan doa Bu Joyce, untuk putranya Wawan, Tuhan selamatkan dia dalam nama Yesus. Berikan dia roh pertobatan, berikan dia pengampunan, dan berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat kepada Tuhan dan percaya. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Kami akan lihat Wawan akan datang bersama dengan istri dan anak-anaknya berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah juru selamat satu-satunya dalam nama Yesus. Kami doakan rumah yang hendak dijual, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan dan keuangan yang diberkati Tuhan. Juga untuk Bu Andre, rencana menjual rumah, juga kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan dan keuangan yang diberkati Tuhan. Semua yang hadir pada pagi ini juga keuangan diberkati Tuhan. Tidak ada yang mengalami kemacetan dalam perputaran keuangan. Semua berjalan stabil, berjalan baik, semakin baik, bertambah baik, dan juga makin cepat perputaran keuangan di dalam nama Yesus. Kami doakan untuk Samuel, untuk Tuhan Bu Joyce, untuk Pak Lukas, untuk Bu Esti, untuk Ibu Andri Marantika, untuk Alin, untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Keuangan semakin baik untuk kami juga sekeluarga. Untuk Ibu Fang Lai, Tuhan berkati dalam nama Bu Yeti, juga oh Tuhan Ibu Maibel, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Di dalam Tuhan mereka menggarap proyek-proyek yang ada, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Percaya bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami doakan, oh Tuhan, tante daripada Saudara Samuel, yaitu oh Tuhan, tante yang sedang sakit, Tuhan kasihani dia dan sembuhkan dia, juga untuk mamanya, untuk juga neneknya, pulihkan, sembuhkan, berkati dalam nama Pak Raymond yang memiliki villa, oh Tuhan yang ada di Pace, Tuhan berkati dia dalam pekerjaannya, juga Pak Darwin, Bu Fani yang mengelola, Tuhan berkati. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di pagi hari ini. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, berkati kebaktian nanti siang jam 1 untuk ibadah doa mujizat 1 jam, dan juga untuk ibadah malam. Tuhan berkati semuanya yang hadir, dilawat kuasa Tuhan, dijawab doanya, mujizat ajaib terjadi. Terimalah berkat ini Tuhan, sembuhkan juga Ibu Nina Armedi, pulihkan kesehatannya, sertai putranya juga berkati mereka, Cimelan, semua yang hadir dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Amin. Terima Ya, kasih, terberkati Bapak. Pak Lukas, Bu Esti, pelayanannya ya, Bu Andri. Terima kasih Pak Sama-sama, John. terberkati Terima Samuel, kasih semuanya. Joyce, Tuhan berkati kita berkati semua. Alin. Salam buat Ya, Albert terima ya. kasih. Tuhan berkati kita Salam buat semua. Papa Mama Alin ya. Oke, Tuhan Ibu berkati Andri. semuanya. Iya, Mbak Esti, Bu Joy, Iya. semuanya, Pak Lukas, Oke, ada Samuel semangat. semuanya. Ya, Terima sampai kasih. ketemu lagi. God bless you. God bless you. Ya, bye-bye. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas ya. Oke, God bless you. Salam Samuel buat Mama ya. Dan Nenek ya, buat Pak Raymond semuanya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Bye bye. Ya.